Ahli digital forensik Rismon Hassiholan Sianipar tak terima jika dirinya dituduh mengedit dan memanipulasi ijazah Presiden RI ke-7, Joko Widodo, Jokowi. Hal ini diungkapkan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah Jokowi palsu. Padahal, ijazah asli Jokowi pun hingga saat ini tidak pernah ditunjukkan ke publik. Kami tidak menerima dituduh melakukan edit dan manipulasi ijazah Jokowi. Sementara ijazah Jokowi saat ini tidak pernah ditunjukkan, kata Rismon kepada wartawan, Jumat 7 November 2025. Meski begitu, Rismon mengatakan dirinya siap jika nanti dipanggil oleh pihak kepolisian untuk diperiksa sebagai tersangka. Saya pasti datang, tunggu panggilan, singkatnya. Polda Metro Jaya menyampaikan hasil gelar perkara penetapan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Sebanyak 8 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam rilis yang digelar di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat 7 November 2025. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan penetapan tersangka dibagi dalam 2 klaster. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster, ungkapnya. Ada 5 tersangka dalam klaster pertama adalah Egy Sujana, ES, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Dalam klaster kedua ditetapkan 3 tersangka termasuk ex-Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Rai Suryo, RS, Rismon Hassiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Irjen Asep menerangkan akan melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka untuk diputuskan dilakukan penahan atau tidak. Terkait dengan kewenangan yang diberikan oleh UU terhadap penyidik yang berhubungan dengan penahanan. Tentunya ada beberapa pertimbangan yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh penyidik nanti pada saat pelaksanaan pemeriksaan kepada tersangka, terangnya. Para tersangka dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27A Yungto pasal 32 Yungto pasal 35 UU nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE. Adapun berkas ijazah Jokowi mulai dari SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliah dari Universitas Gadjah Mada, UGM, kini berada di tangan penyidik. Penyerahan berkas ijazah setelah Jokowi diperiksa oleh penyidik di Polresta Solo, Jawa Tengah pada 23 Juli 2025. Pakar telematika Rai Suryo bersyukur usai tidak ada surat perintah penahanan terhadap dirinya pasca ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan fitnah atas tuduhan ijazah palsu yang menyeret Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Meski tidak ditahan, Rai Suryo tetap menghormati keputusan tersebut dan akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Terlebih proses hukum di Indonesia masih panjang mulai tersangka naik terdakwa, hingga terpidana. Saya tetap menghormati seluruh proses hukum yang berlaku, kata Rai Suryo, dikutip dari wartakotalive.com, Jumat 7 November 2025. Di samping itu, Rai Suryo juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk bersikap adil dalam kasus ini. Saya meminta aparat untuk fair dan adil dalam kasus ini, ujar mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Penetapan tersangka disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri di Gedung Promoter Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat 7 November 2025. Asep menjelaskan bahwa penetapan tersangka ini murni penegakan hukum. Ia juga membantah adanya muatan politis dalam penetapan tersangka kasus yang ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya ini. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan, murni proses penegakan hukum, ucapnya. Kemudian, Asep juga menjelaskan alasan mengapa tidak langsung melakukan penahanan terhadap para tersangka. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para tersangka terlebih dahulu. Tentunya ada beberapa pertimbangan yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh penyidik nanti pada saat pelaksanaan pemeriksaan kepada tersangka, kata Asep. Polemik tentang gugatan ijazah yang menerpa Jokowi datang saat Presiden RI ke-7 itu melontarkan candaan dengan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Saat itu, Jokowi menyebut dirinya bisa lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, dengan indeks prestasi kumulatif, IPK, di bawah 2,0.
Hal itu lantas membuat Rai Suryo melaporkan adanya hal yang janggal tersebut sehingga memicu keabsahan ijazah Jokowi. Yang memicu kasus ijazah, sebenarnya Pak Jokowi sendiri ketika tahun 2013, dia bercanda dengan Profesor Mahfud MD tentang IP atau Indeks Prestasi. Singkat kata, waktu itu Pak Mahfud cerita IP-nya 3,8, Pak Jokowi cerita di bawah 2. Nah, publik lalu bertanya, kok IP di bawah 2 bisa lulus dari UGM? Padahal lulusnya 5 tahun, kata Rai Suryo dikutip dari YouTube Cumi Cumi. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.